Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Cek sound Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan juga semua yang ada di voice note, Telegram, dan WhatsApp. Halo semuanya, salam sejahtera, shalom bagimu. Senang sekali di hari yang baru ini, hari Senin ya. Salam hormat juga yang semua terkasih disambut oleh ribuan jiwa Bapak Ibu yang sangat saya kasihi, Tuhan cintai dan setia dan penuh kemurahan Tuhan. Shalom, damai di hati, damai sejahtera bagimu. Hore! Di hari yang baru ini, Pastor Randy hadir menyapa, melayani, dan mendoakan live streaming di doa pagi ini. Saya bersaksi bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup saya dan bagi banyak jiwa yang kami layani. Biarlah setiap hati Bapak Ibu terkasih, apapun keadaanmu hari ini, saya mengajak lewat pujian yang saya akan bawakan beberapa untuk kemuliaan Tuhan, dan juga akan membacakan 2 ayat hari ini sebelum akan mendoakan berkat-berkat, berkat selamat, berkat sehat bagi pemirsa terkasih. Biarlah sama-sama kita boleh menikmati hadiratnya. Puji Tuhan. Silahkan saya meminta Bapak Ibu untuk meng-share, bisa dikasih like kalau saudara terberkati, diposting ulang. Biarlah lewat dukungan Bapak Ibu, pelayanan media ini setiap pagi lebih banyak orang-orang yang boleh dijangkau dan mereka boleh mengenal, merasakan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kasihnya untuk Indonesia dan bangsa-bangsa untuk kemuliaannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari semua pemirsa, setelah kemarin ibadah di gereja masing-masing, atau ada yang gereja atau ibadah di tempat Pastor Randy, silahkan kasih komentar, nanti Pastor coba baca-baca. Saya percaya ada kesaksian-kesaksian yang mungkin saya lewatkan. Bapak Ibu kasih kolom komentar untuk menguatkan pemirsa yang lain. Saya mengajak saudara-saudara semuanya, bawalah hatimu dekat-dekat. Inilah kerinduan hatiku Tuhan. Kiranya menular bagi setiap pemirsa terkasih.
biar setiap hati ini rindu dekat denganmu Tuhan Yesus. Terberkatilah Engkau Tuhan dalam kemuliaan. Kami milikmu Tuhan, datang menyembah bersamamu selamanya. Puji Tuhan. Sungguh indah dekat-dekat Yesus. Ketik rame-rame, sungguh indah. DDY. DDY itu singkatan dari dekat-dekat Yesus. Ada sebuah kebahagiaan ketika seorang manusia DDY, yes, dekat-dekat Yesus. Apabila mereka jatuh, mereka tidak tergeletak, mereka dapat dibangunkan dan dikuatkan kembali. Lamria Huta Barat bersyukur bisa dapat minyak dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan. Ada damai di hati, damai sejahtera bagimu, mengalir damai di setiap hati, mengalir damai di setiap tempat, sudut ruangan, kamar, rumah sakit, dimanapun engkau ada, di kendaraan Anda, di mana engkau ada hadirat Tuhan, damai sejahtera bagimu, mengalir, memimpin kita pada jalan Kristus selamanya. Terima kasih. Saya sekarang mau membacakan firman Tuhan 2 ayat di Time for Bible. Selama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Seperti pujian yang indah tadi, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Dari Tuhan saja aku beroleh selamat. Selamat, sehat, sembuh, sukacita, ada damai. Pujian yang indah itu diambil, disadur dari kutipan Mazmur 62. Dan saya akan bacakan hari ini. Bapak Ibu silakan ketik di kolom komentar. Lalu seperti biasa di-share, dibagikan, diposting ulang biar media sosial Anda dipenuhi oleh kasih firman Tuhan Yesus. Kitab Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Sekali lagi, yang saya akan bacakan hari ini 2 ayat bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat firman yang indah di awal tahun, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saya bacakan Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ada tertulis, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan
goyah. Ini adalah Mazmur Daud. Mazmur adalah pujian. Daud adalah seorang pribadi yang diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Seorang raja adalah seorang yang memiliki banyak fasilitas dan banyak hal di dalam hidupnya, termasuk kemewahan, kekayaan, kejayaan, nama besar, dan segala sesuatu kemudahan dibandingkan orang lain. Tetapi kalau kita menelaah ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya inilah yang dibutuhkan setiap orang. Apa itu? Ketenangan sejati. Ketik rame-rame di kolom komentar Anda, ketenangan sejati, ketenangan sejati, ketenangan sejati. Sesungguhnya setiap manusia yang dia butuhkan, rindukan adalah ketenangan sejati. Tapi dengan mereka melakukan, berbuat, mencari, menukar, atau mengupayakan banyak hal untuk memperoleh ketenangan ini, sekalipun banyak di antara kita yang hanya menemukan ketenangan semu, palsu, atau sementara. Seorang Daud yang bukan siapa-siapa diangkat oleh Tuhan. Dia tahu bahwa yang bisa memberikan dia ketenangan bukan jenderal-jenderalnya. Dia tahu yang bisa memberikan dia ketenangan sejati bukan harta emas peraknya. Daud tahu bahwa yang bisa memberikan ketenangan sejati bagi dia bukanlah juga wanita atau prajurit atau tahta atau mahkota atau istana yang banyak dikejar oleh orang di zaman now, istana, puncak karir, dan sebagainya. Bisa saja dong dia berkata, hanya dekat kejayaan aku tenang. Tapi dia tidak berkata itu. Bisa saja dia berkata, hanya dekat dengan harta, aset, dia tenang. Atau hanya dekat dengan uang yang banyak, dia tenang. Tetapi dia tidak mengatakan itu. Seorang Daud, seorang yang punya segalanya di zamannya. Uang dia punya, harta dia punya, kekayaan dia punya, tahta dia punya. Tapi orang yang punya ini justru berkata dengan pengakuan jujurnya, hanya Tuhan saja yang bisa memberikan ketenangan sejati. Artinya apa? Pemirsa, yang belum engkau memiliki kekayaan seperti Daud, janganlah engkau dibuai oleh setan yang merasa dengan kau kaya, kau tenang. Hati-hati bujuk rayu, tipu muslihat iblis. Kalau seorang Daud yang bicara hanya dekat dengan Tuhan, tenang, dan Daud ini misalnya dia bukan siapa-siapa, mungkin engkau bisa membantah dan berkata, iya, dia belum tahu nikmatnya harta, nikmatnya uang, nikmatnya tahta. Tetapi yang bicara ini adalah seorang raja yang punya segalanya, yang dikejar orang-orang di zaman segala masa. Dia nggak berkata hanya dekat dambaannya yang fana atau apapun juga itu. Mobil mewahnya kah,
Vilanya kah? Rekeningnya kah ceknya? Tidak. Dia berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jadi Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada, di hari yang baru ini, minggu yang baru, saya mau sampaikan, berarti kalau tanggal 5 hari ini adalah Senin pertama di tahun 2026. Apakah engkau sedang mencari ketenangan sejati? Saya beritahu kepada setiap Anda, hai dunia, dengarkan ini. Ketenangan sejati engkau tidak dapat di battle. Jangan cari battle. Ketenangan sejati tidak kau temukan di Gilgal. Jangan kau cari Gilgal, itu kata kitab Amos, firman Tuhan. Tetapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan memperoleh ketenangan sejati. Jangan cari yang lain. Semua ini akan sirna. Bayangkan 100 tahun, aduh kelamaan 1 abad. 10 tahun dari hari ini, belum tentu Anda ataupun saya masih ada di dunia ini. Harta, uang, barang, benda yang kau punya, pindah kemana entah, kita tidak tahu kemana rimbanya. Tetapi ketika kita memutuskan di hari yang baru ini, aku mau dekat dengan Tuhan lebih daripada segalanya. Aku mau utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Di hatiku tempat yang terbaik, the best, hanya untuk Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang engkau alami, dimanapun level situasi, kelas, ruangan, pertandingan iman Anda, engkau tetap ada dalam kondisi tenang. Karena ketenangan sejati hanya engkau dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, setiap pemirsa dengan firman yang singkat ini menjadi berkat abadi kekal dalam kehidupan mereka. Banyak hal dalam hidup kita bisa hilang, karir bisa hilang, puncak kejayaan bisa turun, umur muda bisa berganti karena usia manusia menjadi tua. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, jangan kau geser cintamu kepada Tuhan Yesus sedikit pun juga. Tetapi kuduskanlah Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai Raja yang memerintah selama-lamanya. Apabila orang bertanya tentang imanmu, engkau dengan percaya, dengan sukacita memberitakan tentang Yesus. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Biarlah setiap hati orang percaya di senter hidupnya adalah Yesus. Yesus, Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami dengar, kami terima, kami nikmati, kami aminkan. Kami tahu dunia di mana kami huni yang Engkau kasih kami Tuhan sementara di bumi ini. Gejolak bisa terjadi. Keadaan tidak menentu kapan saja. Kami mendengar ada banyak kabar-kabar yang menggoncangkan. Tetapi satu hal yang kami sudah dengarkan isyarat-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi kami memutuskan, berkomitmen, berjanji untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh kekuatan kami, harapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena hanya dekat Tuhan Yesus kami tenang. Amin.
Saya meminta saudara bukan hanya meng-share ini firman, renungan, link tautan ke media sosial, satu pesan, saya meminta Anda juga ajarkan pesan ini kepada anak cucu kita. Biar mereka semuanya engkau wariskan sejuta, setia, jujur, taat, takut akan Tuhan. Biarlah setiap kita hidup dalam firman-Nya, sehingga generasi kita, generasi orang benar yang menjadi pohon kehidupan berbuah-buah lebat. In Jesus' name. Amin. Puji Tuhan, renungan firman yang begitu indah, saya sangat terberkati. Ada pesan-pesan juga yang mengalir kasih di hati saya, dan tentu saudara juga mendapat berkat yang sama. Apa yang kau alami, silakan diketik di kolom komentar. Apa kesan dan pesan apa yang kau dapatkan. Baik, memulai hari yang baru, di minggu yang baru, Senin baru, di tahun yang baru, kita akan juga masuk dalam sesi berikutnya, berkat untuk air minum dan minyak, ya. Karena Anda di luar kota tidak punya akses untuk mendapatkan dari Pastor Andi, airmu sendiri, minyakmu sendiri, angkatlah sekarang, ya. Dan Pastor akan mengajak kita doa dan mohonkan berkat. Puji Tuhan, bisa Anda pegang, bisa Anda angkat. Puji syukur, terima kasih, terima kasih. Saya berdoa bagi setiap pemirsa, diberkati tubuhnya, diberkati kesehatannya. Saya berdoa bagi pemirsa terkasih, diberkati air yang mereka pegang, diberkati minyak yang mereka pegang. Air minum dan minyak menjadi air doa kesembuhan dan healing oil kesembuhan. Dalam nama Yesus, biarlah berkat ini menjadi berkat bagi kesehatan mereka dan juga bagi kesehatan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Setiap kita dipanggil untuk melayani. Layani Tuhan dengan rendah hati dan melayani Tuhan dengan benar dalam pimpinan Roh Kudus, bukan emosi, bukan kedagingan. Puji Tuhan, tentu kita akan menjadi manusia yang sangat berbahagia kalau hidup kita bisa menjadi berkat. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak tangan Anda sudah diberkati, jadilah berkat. In Jesus' name. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati, saya mau minum. Bapak Ibu juga silakan minum, dan ini adalah healing water, berkat kesembuhan sehat bagi pemirsa terkasih. Amin. Sampai netes, saking semangatnya. Amin, terima kasih. Segar, puji Tuhan. Gimana pemirsa terkasih, live streaming, hari-hari kita lewati sepanjang tahun sudah berlalu. Bapak Ibu senangkah yang masih diberi Tuhan umur? Senangkah yang sudah dijemput pulang ke sorga, rumahnya udah jadi, mereka udah bersama Tuhan Yesus? Kita yang masih hidup tetap setia, tetap setia, tetap setia, ya, karena Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kesetiaan.
Belajarlah setia dari Sang Setia. Puji Tuhan, berkat air minum dan minyak sudah. Sekarang kita masuk sesi pas jam 7 Wita, doa berkat. Saya mengundang pemirsa terkasih, angkatlah dua tangan. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Tuhanku Yesus. Perlindungan, penyertaannya bagi Anda sekalian, dan berkat sehat bagi engkau dan keturunanmu, orang tuamu yang masih Tuhan percayakan umur. Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau, dan memberikan kasih karunia kepada engkau. Terimalah dengan shalom, damai, sejahtera bagi kita semuanya. Dimanapun engkau berada, sinar kemuliaan Tuhan selalu menuntun engkau kepada jalan kebenarannya. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Tuhanku Yesus untuk Anda sekalian. Amin. Puji Tuhan, senangnya bisa melayani di seni yang baru di awal tahun ini. Dan silakan Bapak Ibu turun, tinggalkan live ini yang sudah mau kerja, supaya tetap engkau bisa menjadi pekerja atau sekolah ataupun pelayan Tuhan ataupun masuk kantor pegawai yang punya keteladanan, ya. Jangan sampai bilang gara-gara ikut live-nya Pak Pastor aku telat melulu, ya. Saya minta maaf, saya memang seringkali juga telat, ya. Tapi kalau misalnya jam 7 sudah harus engkau kerja, ya, kiranya saudara-saudara juga bisa dapat berkat secara penuh dan juga teladan dalam kehidupan saudara, bekerja, sekolah, dan lain-lain. Puji Tuhan. Terima kasih Abe Seril. Saya juga ucap terima kasih atas kesetiaannya. Ini pemirsa salah satu ya dari ribuan pemirsa yang setia. Setiap pagi sudah sekian tahun. Dan saya merasa bukan hanya Abe Seril saja. Ada Ibu Sri, ada Ibu Inge, ada Cece Cingsiu, Cece Susi, banyak sekali. Pak Melki, ya. Ada juga Kakak Chelsea, bukan hanya setia tapi juga membantu, ya, untuk bisa mensematkan atau meng-share renungan singkat dengan meringkasnya. Terima kasih, dan saya sudah bertemu 2 kali waktu di Manado, ya. Jadi orang-orang yang memang rindu dekat, ada akses. Saya itu rasanya orangnya tidak sulit ditemuin. Ya, kemarin saya berkumpul dengan satu keluarga Ibu Teresia dari Batam, yang awalnya berpikir pasti ini kiranya kita lihatnya susah ditemuin, kata-kata orang ini susah ditemuin. Kenyataannya tidak toh. Iya, tentu tidak. Saya manusia biasa seperti saudara, tidak ada yang istimewa dari saya. Hanya saja saya suka berdoa, itu saja, tidak ada yang lain. Saya tidak merasa punya karunia kesembuhan, saya nggak merasa punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Semua sama. Terus kalau semua sama, apa dong yang saya mau sombongkan? Nggak ada. Maka kata sombong atau susah temu itu sebetulnya tidak, ya, tidak. Cuma mungkin ada memang yang belum ketemu, mungkin waktunya belum tepat, begitu ya.
Tapi pribadi saya rasanya dengan peneguhan banyak kesaksian, saya mah biasa-biasa aja gitu. Ya, yang sudah ketemu sama saya ketik kolom komentar apa kesan dan ada pesan apa. Saya mau baca juga nih. Begitu kan. Makasih Lina dan telepon. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku sampai tahun baru ini, tak mungkin ku kuat melayani Anda, jiwa-jiwa terkasih setiap pagi. Jika bukan Yesus yang selalu membangunkanku setiap subuh, tak mungkin ku dapat melayani sampai hari ini. Makasih, terharu sekali. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Yesus. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Terima kasih Darwati, peserta yang setia sejak COVID 2020. Terharu sekali. Jika bukan Tuhan Yesus yang selalu besertaku, tak mungkin aku bisa tetap melayani sampai tahun 2026 ini untuk saudara-saudara. Jika bukan Yesus yang selalu menjagaku, makasih, tak mungkin ku dapat bangun setiap pagi melayani ribuan jiwa-jiwa ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Yesus. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Maka sudah setia ya. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu Tuhan dalam hidupku, namun aku tahu satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia dan menyertai Anda dan saya. Tuhan Yesus namanya, Dia sungguh amat baik. Janganlah kita khawatir terus-menerus, tanggalkan semua itu. Berharap pada kasih setianya dan naikkan ucapan syukur dalam doa, pertolongannya nyata. Mari bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun
yang terjadi. Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertaku. Sebelum saya sampaikan testimoni yang begitu indah dari pemirsa terkasih, saya juga mau sharing kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup ini, termasuk kemarin. Saya bersyukur sama Tuhan, minggu demi minggu Tuhan masih percaya jiwa-jiwa yang datang beribadah. Meskipun Pastor Andi bukan gembala, tidak dalam misi penggembalaan, saya ini ladang bakti. Ya, hari Minggu saya melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di wadah Geraha Yesus Balikpapan. KTP saya pekerjaan pendeta. Pendeta adalah pekerjaan, tapi saya tahu lebih daripada itu ada sebuah panggilan khusus. Maka saya biarlah hari Minggu pimpin kebaktian. Kalau pas di Balikpapan, saya di Balikpapan, memang kebanyakan di Balikpapan. Kalau pas di luar kota, saya pimpin kebaktian dari luar kota, dimanapun saya berada di hari Minggu. Maka jiwa-jiwa yang datang di hari Minggu, biasa kalau saya sampaikan tidak di Balikpapan, itu kebaktian di tempat Pastor Andi ditiadakan. Pun demikian Bapak Ibu sekalian, di tempat kami ada tersedia lumbung-lumbung kecil, yaitu tempat beras berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ya, awal-awal pelayanan saya luas sampai ke kota-kota di luar Balikpapan. Sepanjang jalan saya sadar tidak mungkin dengan daya Andi Simon seorang bisa menangkan satu Indonesia. Maka saya fokus di Balikpapan. Siapapun saudara-saudara sekalian, kalau engkau pernah dilayani Pastor Andi atau engkau dalam kondisi sangat membutuhkan untuk lanjutkan hidupmu di Balikpapan, kami ada lumbung-lumbung kecil persediaan beras untuk yang membutuhkan. Ya, Bapak Ibu bisa ambil, kira jadi berkat bagi saudara-saudara. Kami juga melayani, mempersiapkan, ya bukan menakut-nakutin. Kami juga punya pelayanan peti mati gratis buat Anda yang kami layani. Ya, jangan saudara tunjuk-tunjuk tetanggaku, nenekku, kakekku mati minta peti pastoran, bukan begitu. Anda yang saya layani, saya rindu bukan hanya engkau sembuh dan kapan Tuhan panggil, jika engkau membutuhkan. Karena saya tahu orang meninggal itu duka cita, kehilangan. Kalau ada uang, puji Tuhan bisa terhandle. Kalau nggak ada uang, peti mati di Balikpapan yang kami punya ini kami fasilitasi warna putih. Ya, harganya kalau tidak salah 4 juta. Itu kan 4 juta cukup besar ya. Orang sedang duka cita, nggak ada uang, kasihan, kepikiran, tambah beban. Jadi kalau Anda yang pernah kami layani dan dalam kondisi duka cita, kami juga bisa hadir menjadi berkat bagi jiwa-jiwa keluarga ini. Sekalipun Anda tidak dalam penggembalaan, sekalipun Anda tidak membayar iuran, karena saya melihat teman-teman gembala pendeta di gerejanya ada iuran kematian atau iuran apa namanya itu, kalau di Balikpapan namanya Yakum Kris, ya, Yayasan Kristen, Yayasan Umat Kristen gitu ya, biasa untuk urusan kedukaan.
di tempat Pastor Andi. Ya, selama saya masih Tuhan percaya ada berkat, saya rindu ladang bakti. Dan sempat tahun lalu saya ada kerinduan juga supaya kalau Tuhan mampukan saya membuat yayasan yayasan Kristen untuk orang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, yayasan ini bisa terbuka untuk mereka dan gratis bagi yang membutuhkan, gitu ya. Saya rindu kalau Tuhan kasih umur panjang, saya menua sama bugem. Saya rindu supaya kami di masa tua, anak-anak nanti ini lagi kuliah, ya. Kemarin saya sama anak Wifer, dia cerita bahwa dia sekarang akan ikut nanti kompetisi lagi untuk membuat robot. Saya kaget, anakku ini, dedimu ini nggak sekolah tinggi, kok bisa bikin robot sayang? Bisa Dedi, saya bikin robot bisa. Wah, kami nanti akan kalau sudah anggarannya disetujui dari sekolah di kampusnya di UB gitu, dia akan mewakili sekolah untuk kompetisi pertandingan pembuatan robot. Ya Tuhan, dari manakah semua ini? Semua karena rahmat-Mu. Saya tidak pintar, tapi anakku diam-diam bisa bikin robot. Ya, kalau nanti mereka Tuhan kasih kepercayaan lebih, bisa mengabdi pelayanan di mana. Dua anak saya tidak full time pelayanan. Saya tidak memaksa mereka, saya tidak memanggil mereka, saya tidak mengajak mereka. Saya cuma memberitakan mereka, inilah pelayanan, inilah Tuhan Yesus, inilah kasihnya, inilah dedimu dulu hancur, Tuhan percaya. Mereka sekarang ada yang mau jadi penemu, ada yang mau jadi hakim, silahkan saja. Ya, kalau Tuhan masih percaya ini pelayanan, kami melayani. Kalau sudah Tuhan pindahkan pelayanan live streaming kepada orang yang lain, saya bersyukur sama Tuhan. Di masa tua saya mau beri pengabdian sebelum saya Tuhan panggil ke sorga. Saya berdoa, doakan kami bersama saya bugem bisa menua bersama, mengabdi bersama sampai akhir hidup kami menutup mata di dunia ini. Ya, ada rindu untuk membuat yayasan kedukaan secara gratis, ladang bakti menolong orang ya yang membutuhkan. Itu sih yang saya saksikan. Kemarin tamu-tamu yang datang masih banyak sekali. Bukan hanya dari Balikpapan yang semakin bertambah, semakin banyak orang-orang yang tidak percaya, yang dibaptis, mereka mulai rutin datang selama pesta ada kebaktian, mereka mau ikut katanya datang. Ada yang mereka datang juga dari seberang, dia berkata saya ini kok damai di sini, bimbing pimpin kami Pastor Andi. Saya bilang saya nggak bisa mengembalakan, tidak apa-apa. Selama Pastor Andi Balikpapan ada kebaktian kami mau ikut datang. Boleh. Setiap minggu ada kebaktian, kalau pas pastor ada, pimpin mau datang, boleh. Kalau pastor nggak ada, kan ada kebaktian. Bukan berarti saya berkata, saya pimpin, Anda datang, tidak. Kemarin ada yang datang dari Holland. Dari Holland itu beberapa keluarga. Tidak sama-sama ketemunya di Balikpapan. Juga ada yang datang dari mana? Dari Florida. Ada yang datang dari Florida. Karena ini kunjungan ketiga. Yang pertama datang 2020 dia sembuh. Kunjungan kedua datang berapa tahun lalu gitu bersama rombongan sakit-sakit sembuh semua, termasuk ada satu kesaksian kemarin disampaikan sebelum selesai. Kalau saudara mau kepoin, lihat lagi live streaming 4 Januari di YouTube ya. Mangkok lututnya yang geser itu didoakan
itu kembali ke posisi semula. Dan kesaksian ini sampai ke Florida dan mereka mengalami. Maka kemarin datang lagi bersama suaminya, orang Belanda. Ya, puji Tuhan, puji syukur ya. Saya juga dikasih berkat. Saya bilang, enggak usah. Saya dikasih berkat ya, $150 ya. Udah, enggak usah, biar jadi benih untuk keluargamu. Enggak, saya suka, saya mau kasih berkat Pastor Andi yang dari Belanda ini. Akhirnya saya bilang sama tim, ayo, enggak apa-apa, ini benih juga saya bagi sama tim ya, masing-masing dapat $50 tim yang temani saya. Senang sekali mereka dapat berkat Tuhan ya. Bukan tujuan kita melainkan cari berkat yang Tuhan kasih ya, kita syukurin gitu. Kiranya menjadi penguatan, kesembuhan, suatu harapan bagi Anda yang butuh pelayanan doa. Kami hadir setiap pagi untuk melayani jiwa-jiwa. Halo Hendrix Tams ya, yang di Instagram. Puji Tuhan. Terima kasih. YouTube rasanya bisa saja ini masih ditonton oleh ribuan pemirsa yang setia. Puji Tuhan. Selamat masuk ya di hari yang baru. Hari ini hari Senin. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah, dan saya percaya kita semua ada terus sibuk, oke, tapi hati tetap melekat dengan Yesus. Bless you all semuanya. Dadah. Besok lagi ya Kakak Chelsea ya. Ini hari yang panjang. Pastor juga harus masuk dalam kegiatan tugas-tugas yang sudah harus dikerjakan. Bless you all semuanya dan kiss bye. Dor. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Dar. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus,
rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu
dekat peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.